Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok ginjal akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu fungsi ginjal yang akan dijelaskan oleh Anggota sampaikan dulu, anggota kelompoknya. Sudah dibikin kan sayang, kalau nggak disampaikan? Ya. Siapa dulu anggota kelompoknya? yang beranggotakan saya sendiri, Najwa Hasan Ahmad, Raffi Ramaputra, Suki Ramadina Sumardi, Firaq Indonesia, dan Syarifah Hidayatullah. Penjelasan pertama yaitu fungsi ginjal yang akan dijelaskan oleh Tiara. Oke. Gitu aja. Di sebelah persen tuh, 11% ya. Yang pertama, fungsi ginjal yaitu untuk menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan volume darah dan volume air. Yang kedua, membuang sisa metabolisme seperti urea, asam urat, kreatinin, obat-obatan, dan zat lain yang bersifat racun. Yang ketiga, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh. Yang keempat, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam. Yang kelima, menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat basa ataupun asam. Yang keenam, menghasilkan zat-zat eritropoietin yang merangsang sumsum tulang membuat sel darah merah. Yang ketujuh, menghasilkan zat kasitriol yang merupakan bentuk aktif vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium. Kemudian struktur ginjal yang akan dijelaskan oleh Raffi. Boleh tunjukkan aja, tunjukkan kalau dia sifatnya gambar, tunjukkan ya, yang bagian mana tuh panahnya tuh ya, garisnya tuh ya. Yang akan disampaikan oleh Saya Gambarnya sudah bagus, gambarnya ya, pilihan gambarnya, tinggal disampaikan. Seperti yang kita lihat di sini, ginjal manusia itu tersusun atas 3 bagian. Yang pertama itu korteks, yang kedua medula, dan yang ketiga itu pelvis. KMP, pelvis. Korteks bagian apa? Medula bagian apa? Sampaikan ya. Korteks itu bagian bisa disebut bagian kulit ginjal, Ya. yang merupakan bagian luar ginjal. Medula atau sumsum ginjal merupakan bagian sebelah dalam ginjal. Dan adapun pelvis itu merupakan bagian dalam ginjal yang berupa ruang kosong. Apalagi lanjut slide berikutnya. Jadi fokus aja ke slide ya. Fokus ke slide-nya aja. Sebaiknya kan sudah bikin slide tuh. Slide udah bikin, terang aja yang di slide tuh yuk. Terangkan yang slide gitu aja ya. selanjutnya proses pembentukan urin yang akan disampaikan oleh Raffi. Jadi proses pembentukan urin ada 3, yaitu penetrasi atau penyaringan, kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi yaitu penambahan. Filtrasi atau penyaringan, yang disaring adalah darah.
Jumlah darah yang mampu disaring oleh ginjal yaitu 1.200 ml. Penyaringan darah terjadi dari kapiler glomerulus menuju bagian kapsul Bowman karena adanya tekanan darah yang tinggi dalam glomerulus. Proses penyaringan ini sangat dipengaruhi oleh adanya tekanan hidrolik darah serta permeabilitas di kapiler glomerulus dan kapsul Bowman. Dalam proses penyaringan, molekul-molekul air dan molekul-molekul kecil lainnya seperti glukosa, asam amino, urea, garam dan ion natrium, bikarbonat, kalium dan klorida didesak melintasi kapiler glomerulus dan kapsul Bowman sehingga menuju lumen tubulus proximal. Hasil dari penyaringan itu disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi atau penyerapan kembali. Pada tahap ini zat-zat yang masih berguna dalam urin primer diserap kembali seperti air, glukosa, asam amino, vitamin, serta berbagai jenis ion. Serta zat sisa yang tidak dapat digunakan seperti urea dan garam dikeluarkan dalam bentuk urin. Proses reabsorpsi berfungsi untuk mempertahankan komposisi air serta garam dalam cairan tubuh. Dimulai dari tubulus proksimal dan berlanjut di lengkung Henle, tubulus distal dan saluran pengukur. Dari proses reabsorpsi akan dihasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga yaitu augmentasi atau penambahan. Urin sekunder yang terbentuk di dalam tubulus proksimal akan diteruskan kembali ke tubulus distal. Di dalam tubulus distal terjadi augmentasi yaitu proses penambahan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya urea. Urea yang ada di dalam darah masuk ke dalam tubulus distal dengan cara transport aktif. Setelah terjadi augmentasi, filtrat dialirkan ke saluran pengukur dan kemudian ke medula. Dari medula, urin yang sesungguhnya masuk ke pelvis, renalis, lalu ke ureter. Di ureter sebelum dikeluarkan, urin ditampung dalam kantung kemih. Selanjutnya, urin dikeluarkan melalui urea. Manis. Dia ditandai dengan tas sering buang air dalam volume yang besar. Menyampaikan saran kepada komponen tampil bahwasanya kalau kita sedang presentasi itu janganlah ngubah-ngubah gitu. Misalnya ada yang salah itu diubah nanti pas presentasi ya. Soalnya kalau pas lihat depan itu fokus lagi menjelaskan, bukan fokus lagi ganti font atau ganti tulisan. Sekian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya. Baiklah, terima kasih kepada teman yang telah memberikan saran. Ada lagi yang ingin memberikan saran? Baik, mungkin saran dari saya sebelum tampil agar dipersiapkan semuanya semaksimal mungkin agar tidak banyak menghabiskan waktu dan lebih efisien saat tampil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok hati ingin memberikan saran untuk tulisannya bisa lebih diperjelas karena dari sini nampaknya garis-garis saja. Bisa dipahami. Yang berhubungan dengan materi. Pesawat kayak lingkungan. Slide nanti dicoba dulu, jadi pas dia kan nggak kayak tadi yang kencang-kencang gitu kan animasinya. Terus juga materi. Itu aspek kosekidol di sana. Materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi dari referensi yang saya baca, obat ginjal itu bisa dipicu oleh penyakit asam urat. Kenapa dia bisa dipicu oleh asam urat? Saya sambil dari kelompok kulit. Tambah Surayana. Saya dari kelompok kulit yang bertanya ada pernah kalau kita minum banyak obat itu merusak ginjal. Terus kalau kita minum obat ginjal gimana? Merusak ginjal atau apa?
transplantasi ya. Gitu, Ustaz. Nah, apakah sudah transplantasi ginjal itu ginjalnya itu akan berfungsi dengan normal kembali ataukah ada pengaruh atau efek sampingnya setelah beberapa lama atau beberapa waktu? Jadi menurut referensi yang kami baca, ternyata batu ginjal itu terbagi juga berdasarkan jenisnya itu dia terbagi juga. Salah satunya itu batu asam urat. Batu asam urat ini terbentuk akibat tingginya kadar asam urat dalam darah yang disebabkan oleh makanan yang mengandung tinggi purin, kurang asupan cairan, serta riwayat penyakit asam urat. Jadi karena itu orang yang asam urat itu lebih rentan terkena. Baiklah, saya dari kelompok hati lebih bertanya. Katanya kan kalau penyakit batu ginjal bisa disembuhkan dengan kumis kucing kan. Kenapa bisa itu tuh menyembuhkan penyakit batu ginjal? Ada apa di sana? Terus mana yang lebih efektif mengonsumsi itu daripada obat dari batu ginjal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya tentang mengapa saat misalnya udara dingin atau suhu turun itu kita sering buang air kecil, apa hubungannya ginjal dengan suhu yang dingin? Itu fungsinya kan untuk menyaring racun-racun. Jadi kan obat itu banyak terkandung zat kimia. Nah, jadi kalau saya tanya tadi kan gimana kalau obat ginjal diminum kan? Kalau itu pun sama. Jadi kalau dikonsumsi secara berlebihan, tidak sesuai dengan resep dokter, maka itu juga akan bisa merusak ginjal karena ginjalnya udah susah memfilterisasi dari racun-racun yang terdapat di obat tersebut. Saya mungkin akan membantu menjawab pertanyaan dari Salma. Apa kandungan yang ada di daun kumis kucing sehingga dapat mengobati batu ginjal? Oke, bagus. Kumis kucing mengandung asam betulinat dan bersifat diuretik. Kandungan tersebut membuat daun kumis kucing efektif untuk meluruhkan batu ginjal. Sekian. Pertanyaan Zaza akan dijawab oleh Aram. Pertanyaannya kan mengapa pada saat suhu udara dingin kita lebih cenderung buang air kecil lebih sering? Karena pada saat suhu udara dingin itu secara alami pembuluh darah dalam tubuh kita tuh akan menyempit. Jadi secara tidak langsung pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik dan tubuh akan mengalirkan banyak darah ke ginjal. Dan ginjal tuh akan bekerja dengan lebih keras lagi untuk menyaring darah tadi. Menyaring darah yang tadi itu dialirkan tadi itu, makanya lebih banyak urin lagi. Oke, bagus. Bisa. Ginjal tunggal bisa menjalani kehidupan normal seperti mereka yang memiliki ginjal lengkap. Tetapi beberapa orang lebih rentan mengalami penyakit ginjal sepanjang hidupnya. Kenapa terjadi keringat dingin? Saya akan menjelaskan tentang kenapa bisa terjadi keringat dingin. Salah satunya ialah diakibatkan oleh shock. Jika shock terjadi, maka aliran darah ke otak dan organ vital lainnya akan berkurang hingga membuat hipotalamus yang ada di otak terangsang, dan hipotalamus ini berfungsi untuk mengatur suhu. Maka otak akan mengirim sinyal kepada kulit agar menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit. Jadi kenapa terjadi keringat dingin saat shock? Ya. Karena otak terangsang. Shock ini menyebabkan pembuluh darah ginjal ke kulit, aliran darah ke otak dan organ vital lainnya berkurang. Sehingga shock kan menyebabkan aliran darah ke otak berkurang, terus hipotalamus terangsang dan akhirnya mengirimkan
sinyal ke kulit agar menyerap garam dan urea dari kapiler. Orang yang punya satu ginjal itu masih bisa hidup, Ustaz. Jadi ginjal yang didonorkan atau karena ada masalah lain sehingga salah satu ginjalnya harus didonorkan. Jadi dari keseluruhan persentase bekerjanya itu hanya 25% yang dikurangi, 75%-nya masih bekerja, Ustaz. Masih bekerja. Itu versi apa versinya? IDN Times. Oh, IDN valid ya. Dan jawaban-jawaban dari teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, syukron, jazakumullah khair.